Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usi di Mopi. Di video kali ini Usi di Mopi akan ngagerebeg alur film yang berjudul Master yang dirilis pada Januari 2001 lalu. Dibintangi oleh aktor favorit saya yaitu Telepati Vijay, mengisahkan tentang aksi penyelamatan seorang profesor tukang mabuk terhadap nyawa anak-anak didiknya dari genggaman mafia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya, guys. Selamat menonton. Di awal film terlihat seorang remaja menangis kasihanan setelah menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya tewas dibelem oleh 3 orang laki-laki yang kemudian mengirimnya ke penjara remaja atas tuduhan yang dibebankan kepadanya. Remaja itu bernama Bapani. Perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi yang didapat Bapani di rumah pengawasan remaja menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang kelam, edan dan galak. Pada suatu kesempatan Bapani melarikan diri dari penjara dan mendatangi orang yang telah memenjarakannya. Bukan bermaksud membunuh melainkan bernegosiasi untuk kesempatannya untuk menjalani hidup bebas, berbisnis dan membagi upahnya dengan orang tersebut. Kesepakatan telah dicapai. Bapani memulai aksinya bersama remaja-remaja lain. Guna mendapat surat jalan gratis, Bapani membunuh seorang polisi jaga dan memanfaatkan anak-anak gelandangan. Bisnis Bapani berkembang hingga kini. Ia berbisnis untuk menjadi ketua asosiasi Persatuan Pengemudi Truk. Scene berpindah pada rumah pengawasan remaja yang membutuhkan guru tetap. Di saat bersamaan seorang profesor psikologis sebuah perguruan tinggi tengah ditangguhkan. Profesor tersebut bernama Jede, memiliki kebiasaan mabuk namun sangat dibanggakan oleh para mahasiswa. Karena pribadinya yang goblok gak dituka dia asup, seperti kebanyakan dosen lain. Namun para staf dan manajemen perguruan tinggi hampir semua tak menyukainya. Kerusuhan pun terjadi saat pemilihan ketua BMM yang di bawah ketua tanggung jawab Jede terjadi. Sesuai perjanjian, Jede harus memundurkan diri. Akhirnya Jede mendapat cuti 3 bulan dan secara tidak diduga ia mendapat panggilan kerja sebagai guru di sebuah rumah pengawasan remaja. Di malam itu juga Jede langsung berangkat ke sana. Esok paginya Jede tiba di rumah pengawasan remaja. Sekilas mereka nampak seperti bocil goblok pada umumnya. Pada hari pertama Jede di sana, anak-anak menolak untuk belajar dan Jede mengajak mereka bermain, bernyanyi dan juga bersenang-senang. Namun beberapa anak nampak tidak menyukai kehadiran Jede. Mereka adalah Das and the Gang. Di sore harinya 2 orang anak mencoba membangunkan Jede yang tengah tertidur. Dari cara mereka menendap-endap dan takut ada yang tahu, sepertinya ada hal yang serius yang ingin mereka sampaikan. Sayangnya Jede kunjung bangun karena efek alkohol. Ketika hendak pulang, ban mobil Jede bocor. Akhirnya Jede menggunakan sepeda butut hingga saat di depan gerbang seorang penjaga memberitahu Jede tentang kondisi anak-anak mana bagian dari mereka tinggal dalam lautan narkoboy. Namun mereka itu bukan wewenangnya, Jede hanya gagaro kepala saja lalu pulang. Seperti biasa di atas jam 6 sore Jede ngageluk alkohol hingga ia tak sadarkan diri. Handphonenya telah berbunyi belasan kali. 2 orang anak ketahuan menggunakan HP Das untuk menghubungi Jede. Saat itu Bapani juga ada di sana memberikan mereka pelajaran. Esoknya pemandangan mengerikan dilihat oleh Jede. 2 orang anak tergantung di para ruangan kelas. Betapa kagetnya ia kejadian tersebut mengakibatkan Jede dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Jede bertemu dengan Charu bersama ibu 2 anak laki-laki yang meninggal tadi. Charu marah dan mengungkapkan kekecewaannya karena Jede terlalu sibuk dengan minum alkoholnya, sehingga ia tidak mendengar balasan panggilan telepon 2 anak tersebut.
Charu juga mengakui ialah yang memalsui tanda tangan JD dan membuat surat lamaran ke rumah pengawasan remaja tersebut. Berharap JD dapat membawa perubahan di sana. Sebelumnya Charu telah mengetahui kondisi di penjara remaja itu, tapi ia tak dapat mengambil tindakan hukum apapun. Di dalam sel tak sengaja JD menemukan surat dari dua anak yang telah meninggal itu dengan isi yang sangat mengiris hati. Anak tersebut mengungkap bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil dan diminta untuk mengakui kesalahan yang dibebankan kepada mereka. Selain itu, mereka juga dipaksa mengkonsumsi bubuk yang membuat mereka menggigil. Surat itu tak sanggup menahan cucu-rucu dan air mata Jede. Tiba-tiba seorang menyerobot surat dari tangan Jede yang membuat Jede ngamuk dan menghajar semuanya. Ternyata mereka adalah anak buah Bapani. Dengan HP salah satu dari mereka, Jede mengancam Bapani dan Bapani dengan senang hati menerima ancaman dari Jede. Mulai saat itu Jede bertekad untuk membuat Bapani bertanggung jawab atas kematian dua anak didiknya. Ia mengumpulkan segala informasi tentang Bapani, termasuk narkoba yang sampai masuk ke penjara remaja. Di detik itu juga Jede membuang semua alkohol miliknya. Karena alkohol ia jadi kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan melibatkan nyawa dua orang anak yang membutuhkannya melayang. Kali ini Jede tampil beda. Sang master nampak lebih rapih dengan memakai kemeja dan tujuannya adalah untuk merapikan serta anak-anak didiknya. Jede ngegerebek seluruh ruangan dan tempat tinggal anak-anak. Ia membakar barang-barang temuannya dirasa tidak bermanfaat. Esoknya Charu dan rombongan mahasiswa datang membantu Jede membersihkan ruangan pengawasan remaja serta membantu merapikan diri anak-anak di sana. Saat makan malam terjadi kerusuhan antar anak-anak. Jede bermaksud meredakan kericuhan, namun dia malah tergiring keluar area gedung. Undial adalah salah seorang bocah yang tengah menghadapi kegalauan karena hendak bermain kabadi bersama Das and the Gang. Lalu Jede menumbuhkan semangatnya dan menghilangkan rasa takutnya. Das menantang Undial untuk mengajak siapapun sebagai anggotanya. Tak disangka Undial memanggil Master. Sang Master pun turun dari lapangan. Menyadari bahwa hasil tes tersebut, Das and the Gang menyatakan usia mereka di atas 20 tahun. Jede berkesempatan menghajar mereka dalam permainan kabadi. Jede menumbangkan satu persatu tim Das. Undial dan timnya pun akhirnya memenangkan permainan kabadi. Malam itu Jede membuat rekaman video anak-anak yang mengaku tentang kondisi memprihatinkan, ketidakadilan bahkan ketidakmanusiawi di rumah pengawasan remaja tersebut, di mana mereka semua hanya tunduk pada perintah Das. Jede meminta Charu menyerahkan rekaman video tersebut sebagai bukti pada hakim. Beberapa remaja berandal menghadangnya. Charu panik sembunyi di sebuah toko. Ia memvideo call Jede meski akhirnya ketahuan, namun di waktu bersamaan Undial melihat video call Charu, di mana Undial dan remaja berandal itu saling kenal. Ternyata mereka menginginkan kamera berikut rekaman video tadi malam. Dengan terpaksa Charu menyerahkan kamera pada mereka. Melihat percakapan Undial dan pemuda tadi membuat Jede penasaran. Kemudian Undial memberitahu sebuah tato yang diberikan Das di mana mereka dapat makan gratis di toko-toko tertentu. Undial juga menceritakan bahwa sewaktu-waktu mereka akan diminta untuk mengakui kesalahan yang dibebankan pada mereka. Hal tersebut membuat Jede langsung bertindak menghancurkan toko-toko yang dimaksud. Menggunakan Charu, akhirnya Jede dapat mengetahui tempat-tempatnya. Charu merekam pengakuan mereka dengan handphone untuk diserahkan pada hakim. Malamnya Jede mendatangi markas truk Bapani yang mematikan satu persatu lampu di sana. Saat itu seorang keluar dengan handuk di kepala. Jede langsung menyegrapnya, membawa ke sebuah ruangan di mana sudah banyak orang di sana. Merasa telah dipermalukan di depan anak buahnya, Bapani membalas perlakuan Jede dengan mencelakai orang-orang dekat Jede. Seorang teman dan dua mahasiswa yang tewas membuat Jede semakin murka. Malam itu Jede berniat menyelesaikan urusan dengan Bapani, namun pas membawa semua anak-anak dalam sebuah kontainer, Jede pun kembali. Terlihat anggota geng Das sama sekali tidak peduli.
Dengan penuh emosi, Jede menyadarkan mereka bagaimana mereka telah diperalat selama ini. Dengan tegas, Jede mengatakan akan tetap menyelamatkan anak-anak yang dibawa Das. Tak peduli dengan ancaman yang diterimanya dari Bapani, kemudian salah satu dari mereka memberitahu kemana Das membawa anak-anak. Bergegas, Jede mengajak Panita, temannya seorang ahli panah, untuk memburu Das dan menyelamatkan anak-anak. 40 unit truk akan melintas perbatasan saat itu. Mobil Jede melaju di antara truk-truk Bapani. Panita melancarkan aksi memanahnya ke satu persatu truk dan membuat beberapa truk oleng. Adegan menegangkan saat Panita nyaris terjatuh dari mobil dan beruntung bisa selamat. Lalu Jede mengambil alih panah Panita, memanah ban truk Bapani hingga keluar jalur. Kecuali truk yang dikendarai oleh Das. Jede mencoba menyadarkan Das yang hanya diperalat Bapani untuk melakukan kejahatan. Dan setelah Bapani tak membutuhkannya, sudah pasti ia akan dibunuh. Untuk membuktikannya, Das datang ke markas Bapani dan benar saja setelah pekerjaannya selesai, Bapani menyerahkan Das pada orang-orangnya untuk dibunuh. Satu anak buah Bapani mendapat tonjokan dari Jede ketika membuka pintu kontainer. Pun menghabisi semua anak buah Bapani bersama dengan anak-anak Jede mendatangi Bapani. Tanpa banyak bacot, Jede langsung ninju Bapani. Di menit berikutnya dan disaksikan oleh anak-anak Jede baku hantam dengan Bapani. Hingga akhirnya Jede mengeluarkan senjata andalannya, yaitu gelangnya, untuk meretakkan jari-jari prep Bapani. Das yang ternyata masih selamat diminta Jede untuk membawa anak-anak ke dalam truk. Selanjutnya Jede menguasai perkelahian. Ia berhasil membuat Bapani ngagoler lemah. Merasa nyawanya terancam, Bapani mencoba bernegosiasi dengan Jede, namun Jede tak ingin melihat dia hidup. Jede menggantung Bapani pada gantungan daging, tepat seperti Bapani menggantung dua anak didiknya waktu itu. Karena terbukti penyalahgunaan dan melanggar aturan, rumah penjara remaja pun ditutup. Akhirnya film menampilkan Das dan beserta anggotanya masuk penjara, termasuk sang master, dan film pun selesai.